Sambal lado campur tomat digiling jutarasi. Salam pertama kurang semangat, ambo ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad yang la nabiyya ba'dah, la nabiyya ba'dah. Yang kita hormati imam masjid kita, pengurus, saudara kita dari Aceh, rombongan, seterusnya ibu dan bapak sidang jamaah tarawih rahimakumullah. Pertama, dari tema kita pada malam hari ini berkaitan dengan rumahku syurgaku. Tadi saudara kita sudah menyampaikan betapa pentingnya pendidikan keagamaan bagi generasi kita, dan itu merupakan salah satu yang akan saya sampaikan nanti berkaitan rumah-rumah yang bisa menjadi surga bagi kita. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, sering kita mendengar kalimat baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kenapa rumahku dikatakan surgaku? Karena setiap aktivitas apapun kita di luar rumah, betapapun sibuknya kita di luar rumah, pada akhirnya kita pasti akan pulang. Sadang lama-lama mau kamalai ambo pulang, sarang lama karajo kamalai ambo pulang, besok duduklah wali ambo pulang. Menandakan apa? Ikatan kita terhadap rumah kita sudah terjalin begitu luar biasa. Makanya salah satu menandakan rumahku surgaku adalah tak panggil-panggil waktu pulang. Patanglah pulang lo, kini pulanglah wali, mangga pulang. Itu menandakan indikasi rumah itu merupakan tempat kenyamanan bagi kita. Rugilah kita kalau seandainya nak namuah pulang-pulang dah. Oi pulanglah pak, bu, dak. Bang kau nak namuah pulang, tiok pulang kau patah taruh tangkai sapu. Menandakan apa? Menandakan berarti beliau tidak mendapatkan surga di rumahnya. Oleh karena itu ada 5 rumah yang kalau kita mau merawat rumah ini, insya Allah kelima rumah ini akan menjadi surga bagi kita di tempat kita masing-masing. Dan ini juga berperan penting terhadap pembentukan karakter anak kita sebagai generasi penerus. Rumah yang pertama adalah rumah tangga. Rumah tangga. Ya tangga rumah, bu. Jangan dibaca terpisah. Nah, sebab kalau dibaca terpisah lain maknanya. Rumah tangga. Rumah yang pertama ini adalah tempat yang paling kita harapkan, tempat pembentukan karakter kepribadian anak kita. Kenapa? Karena di rumah adalah al-madrasatul ula, tempat pendidikan pertama bagi anak-anak awak. Momen Ramadan, momen berkumpulnya kita seluruh anggota keluarga, yang dimana di luar bulan Ramadan mungkin kejadian langka wak bisa bersama-sama makan di satu meja. Betapa sibuknya bapak dan ibu tadi bakarajo di luar rumah, Tapi ketika hari lah mulai sore, pangan aku lah mulai pulang.
Agar apa? Agar saya bisa berbuka bersama dengan keluarga saya, walaupun jo sambalado wo jariang. Bagaimana? Dengan kita keberadaan kita di rumah bersama-sama jo anak-anak awak, di sinantulah momen kita memasukan sesuatu ke anak awak, maja anak awak, menasehati anak awak dengan pengetahuan dengan pendidikan agama. Buka bersama, sahur bersama, beda dengan bulan di luar bulan Ramadan. Luar bulan Ramadan makan lapa pariwa, makan seorang, lapa puri anak, makan seorang, ambil kadapu, ambil seorang. Tapi bulan Ramadan momennya kebersamaan itu terjalin. Sambil makan itu dimasukkan juga anak kau sekete. Pelajaran di musajid tadi nak, sia ustadznya ceramah tadi, judulnya, sampai ada doanya model tuh. Secara tidak langsung jalan lain memasukkan pemahaman keagamaan kepada anak. Satu, ini persentasenya pendidikan karakter anak awak dalam rumah sangat banyak. Di rumah yang pertama ini, rumah tangga. Kalau di rumah tangga sudah tidak didapatkan oleh anak awak, ayah sibuk, induk sibuk, ayah pagi pulang malam, induk mode tulo pagi pulang malam. Pada akhirnya apa? Anak bukan hanya saja membutuhkan materi tok, tidak, tapi anak lebih membutuhkan perhatian terhadap kedua orang tuanya. Lebih-lebih persoalan rumah tangga kok nyampang basalisi ayah jo induk, terjadi sebuah perceraian yang akan jadi korban siapa? Tak lain dan tak bukan adalah anak. Oleh karena itu sidang jamaah, rumah tangga sangat berperan penting. Apalagi kalau seandainya ayah jo induknya tidak bersatu. Salah satu contoh betapa banyaknya kasus-kasus. Sebelum bulan puasa kita lihat berita ada seorang ibu yang menggorok leher anaknya. Nyodabi anaknya 3 orang, ciek meninggal 2 oleh yang piang. Alasannya? Alasannya simpel, ambo takut besok anak ambo susah. Menandakan apa? Suami jauh loh. Menandakan kebertuhanan seseorang itu sudah langka hari ini, tipis betul rasa kebertuhanannya. Belum lagi dalam bulan puasa di daerah Padang Pariaman, seorang ibu tiri yang menyiksa anak tirinya sampai meninggal. Kan luar biasa. Ditambah lagi persoalan rumah tangga yang sudah berantakan menjadi single parent, orang tua tunggal. Maka kalau tidak ada dasar agama, hampir dipastikan anak kita tidak akan menjadi anak yang betul-betul jadi amanah yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, jangan silau sibuk oleh mencari urusan dunia, kemudian kita sia-siakan anak kita. Agama menganjurkan umur 7 tahun suruh hanawa sembayang, 10 tahun tidak juga sholat, pukul tentu dalam arti mengajari. Sebab beda pukul malokok berang jo malokok sayang. Dan ibu dan bapak pasti tahu tentang persoalan itu. Begitu luar biasa anjuran agama mendidik generasi-generasi penerus anak-anak zaman now kok, karena luar biasa hari ini anak-anak. Kalau tidak nyinyir kita ibu dan bapak, anak-anakku Tuhannya lah batuka. Tuhannya lain Android. Ya nak bo, awak harus tegas. Sebab kalau indak model itu, penyesalan itu akan datang kemudian. Yang dahulu itu namanya pendaftaran. Satu, kita tidak panjang-panjang, rumah tangga. Ini perannya sangat penting, mayoritas peran terhadap karakter anak membentuk baiti jannati di rumah yang pertama inilah rumah tangga. Dua,
kalau seandainya di rumah tangga kita sudah gagal, kita berharap ke rumah yang kedua. Apa itu rumah yang kedua? Rumah ibadah. Masjid, musola, surau, langgar. Nggak sanggup rasanya mungkin ayah sibuk, induk sibuk, sarahan anak wa mengaji ke surau. Punya dasar agama anak wa kondaknya paling tidak. Sebab kalau anak lah punya dasar agamanya, barana kaparemannya bisanya pasti akan takana banadenya. Tugas kita kalau seandainya nak panuh perhatian kita di rumah, sarahanlah anak wa mengaji. Nah, tapi kini untunglah Pemda lain mewajibkan pesantren Ramadan. Cuman pesantren Ramadan kini SMP sama SD loh nyo. SMA karena kewenangannya sudah di provinsi, ada juga tapi sedikit. Khusus bulan puasa. Bagaimana dengan hari yang lain? Kadang-kadang anak walah SMP lah malunya kamu saji. Mana kamu saji kau lai? Ambolah khatam Quran. Padahal khatam Quran kok cik bersamanya. Tidak seorang-seorang dah. Ditambah lagi peran orang tua. Memang peran orang tua sangat membantu. Satu, kemudian yang kedua, perhatian orang tua awak. Kita ibu dan bapak terhadap anak awak. Kadang-kadang kita menganak tirikan pendidikan keagamaan anak-anak kasurau dibandingkan ilmu yang lain. Contoh, anak awak les matematik, fisika, geografi, bahasa Inggris sebulan berapa biayanya? Ada 1.000. Lai, cash. Uang bulan anak-anak mengaji di surau bara sebulan siko. Bara siko Pak Imam. Mau boleh bara bulan menunggaknya Pak. Menandakan apa? Kita lebih menomorduakan urusan agama, padahal apa? Ilmu agama ini sajak walahi kaduya sampai diantau kateh tu ha. 80 sampai detik tu nak. Agama juga sangat berperan. Lahir anak kau diazankan agama. Kadang anak kau 7 hari umurnya diakikahkan lagi nama yang elok. Lah kadang lo anak kau nikah besok agamanya berperan. Mati lo anak kau besok. Yang berperan juga agama. Babuya. Kadang-kadang jam 3 pagi lah tibunya ke rumah tu. Buya tolong cik buya. Anak mak ambo sakaratul maut. Agama. Ternyata meninggal esoknya. Apalagi yang berperan? Agama buya, makmu meninggal tadi malam buya, tolong cabian kapannya buya. Agama lagi sampai orang ini diantarkan ke kuburan. Tapi hari ini sangat disayangkan kita lebih menganaktirikan persoalan-persoalan agama. Paling tidak indakna kalabiah samuanlah jo ilmu lain tu. Les anak awak 150 sebulan kes paling indak uang bulanan kasurau anak-anak awak ya lunasan lah. Ibu aku curhatnya guru surau. Gitu ada guru surau lupa. Ketika diminta alai ibu lo ibu-ibunya tuh, abu ya aku piti sepakanannya. Belum lagi persoalan-persoalan stylean pakaian ibu-ibu yang ibu berikan ke anak-anak ibu, mana rancak pai les bahasa Inggris pada ke surau. Ambo berang-berangnya besok mau tibur le Pak. Karena iko rasuan Pak. Anak-anaknya bajunya kadang-kadang astagfirullahalazim. Tapi kalau pai lesnya setelnya tangguang dah. Badak pakai iko segala macam kasuro kadang kain lalok saya suruh anaknya. Ilmu yang dipakai apa? Ilmu agama. Ilmu agama kau duit yang dipakai mati nak ditompang. Makanya ibu dan bapak serahkanlah anak awak rumah yang kedua tadi, rumah ibadah. Tentu awak harus memulainya. Jangan sama model kami di Priaman memendian baru. Ba memendian baru. Baru saya nambah sahnya. Pemiliknya nak basah doh. Harusnya model memandian Jawi atau memandian Kabau samo-samo basah. Mau kasihnya diantan anak awak didikan subuh pagi-pagi. Yo jawa awak sembayang ke dalam musaji. Kau nak yo jago subuhnya dijago dan anaknya pamantan kamu saji cik jadi nyuantan anak kamu sajinya bagaluang di rumah beli ya. Bo kare-kare senya bisa sekolah le Pak.
Lah dua. Rumah yang kedua, rumah tangga, rumah ibadah. Kalau tidak juga mungkin dua rumah ini kita berharap ke rumah yang ketiga. Apa rumah yang ketiga? Rumah sekolah. Dalam artian apa? Berikan dia ilmu pengetahuan setinggi-tingginya. Pendidikan bukan soal uang. Pendidikan bukan soal materi. Pendidikan soal bersikap, bertingkah laku seperti orang yang berpendidikan. Ambolah kadang di Tape Lawi, ambo di Pasir Kandang, nak sampai 100 meter dari Lawi. Tiba tsunami ambo pertama kali kanai. Penelitian kawan-kawan di kampus, angka kriminalitas itu tinggi di daerah pesisir pantai. Kenapa? Karena rata-rata banyak yang putus sekolah. Kenapa putus sekolah? Ambo marasuan. Ketika anak-anak ketek lah pandai mambu ke pantai, mencari lauk, dapat denyo 2 iku 5 iku, bisa nyo jua bahkan nyo samba ta bantu gaeknya denyo, kecek gaeknya sudah tu, ang baranti salah sekolah lai. Karena lah pandai mencari pitih mah. Kenapa? Karena pemahaman orang tua menandakan apa? Bahwa sekolah itu uang. Allah pandai jadi pitih baranti salah sekolah. Ternyata itu tidak. Pendidikan adalah cara berpikir, cara bersikap, cara bertingkah laku layaknya orang berpendidikan. Akan berbeda menyelesaikan suatu masalah orang pakai otak dengan orang pakai otot. Bacakah anaknya jo anak awak, sayang ayo. Bapang ke ayahnya, pakai lo backingan belakang, pakai lo sampai 7 keturunan cakap kau nak sudah dah. Tapi orang yang berpendidikan menyelesaikan suatu persoalan dengan otak, dimusyawarahkan bersama-sama, diduduan bersama-sama. Nah ada kusi inak kasalasai do. Itu gunanya pendidikan. Satu. Kemudian yang kedua, bagi kita bersama ibu dan bapak, wariskanlah pendidikan setinggi-tingginya kepada anak-anak awak. Jangan diwariskan harta. Kalau diwariskan harta, bara banyaknya kini kasus-kasus. Seminggu ayahnya mati baru kecek kakaknya. ATM abak batang di mana letak? Seminggu amaknya mati baru gigi ameh amak batang mana letaknya? Lah baca kak dek gara-gara lah do gini tuh nah. Makanya warisan pendidikan keilmuan sangat berperan penting terhadap anak awak. Awak tujuan wa eloknya di bagian harato ditinggal harato untuk si A untuk si B kuah. Elok tujuannya ternyata sapa ninggawa inyo juga dia kakak baku ampeh baca kak bahkan sampai babunuh-bunuhan dek gara-gara harato awak. Makanya kalau awak wariskan pendidikan selagi namu anak awak agi atore. Kalau lah tamatnya sekolah GS1, S2, S3 sampai profesor biayanya mencari duit jo pendidikannya tuh aman nyaman. Sebab keutamaan ilmu jo harato tu apa? Kalau harato agian ke orang habis dewak, kalau ilmu agian ke orang de orang dapet dewak lancar seperti ceramah kini kuah. Nah, 3 kita nak panjang-panjang. 3 empek wo. Empek 5. Rumah tangga, rumah sekolah, rumah ibadah, rumah sekolah. Sekolah nana awak pola kini ko pemerintah luar biasa red carpet dia gia. Nak ada ceritanya nak anakku indak sekolah gara-gara miskin, tidak. Apa-apa dulu nak merasukan lebih di misi. Kini namo sekolahnya, uang kuliah perai, dia gila berlanjut tiap bulan. Kan senang ini tuh. Masuk kan ada apa? Banyak beasiswa. Yang penting isi kepalanya. Manjada pasti. 3. Yang keempat. Rumah tangga lah broken home. Broken home, berantakan. Kalau lah rumah tangga berantakan, alamat anak nak bisa masuk ke sekolah. Alamat anak nak bisa disuruh mengaji. Kalau begitu kamu berharap kita berharap ke rumah nan kampe. Rumah nan kampe, rumah bagonjong.
khusus kita di Minangkabau. Rumah bagonjong filosofi adat kita, kalau paku kacang balimbiang tampurang lenggang-lenggoan bawa menurun kasaruaso. Anak di pangku kamanakan di bimbiang, orang kampung dipatenggangkan tenggang nagari dan binaso. Persoalannya hari ini lai ko hado mama nan mode tu lai. Saya lah. Sudahkah seorang mama membina mamangku anaknya dengan harta pencarian, membimbing kemanakannya dengan harta pusaka? Ataukah hanya sekedar pidato adat bidal adat senang tinggal model itu lai? Jawek dewak sorang-sorang. Karena mohon maaf, luar kampung masih merasakan ketika masih SD dulu, ketika menonton TV kakadai, yang dulu TV masih hitam putih, berdoa bana tuh kapi kakadai bersama. Mudah-mudahan tidak ada mama duduk di lapau. Hiyo nak. Kok ada mama duduk di lapau? Alamat nak bisa awak menonton TV dah. Bukan nyoberang indak, tapi rasu-rasu awak tulah ditanamkan dek mama, dek ayah dari zaman dahulu. Kini mama jo kemanakan bamandan. Allah coki mak, Allah kan. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, kurang cie. Ini realita hari ini yang terjadi, Ibu dan Bapak sidang jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan adanya otonomi daerah, otonomi daerah kan kembali ke nagari dan ke surau. Kembali ke nagari ke surau, balik ke surau balik. Dulu masuk ketek-ketek laki-laki dulu ketika lalu di rumah, kecek kawan wak. Karena bully kita dulu ketek-ketek. Tekanan apa? Awak laki-laki kok. Kalau lalu di rumah, kecek kawan, lalu dibawa kati amak aja berulai. Ada apa? Dulu kita laki-laki lalu disuruh manga disuruh basile. Basile itu dalam artian sile fisik yo. Sile lidah ya baka-baka kalau kita di Minangkabau. Sebab kita pasti akan jadi orang Sumando. Ketika baka orang abah Sumando, basidi Sultan Bagindo, nadapek bakabas di ma barajanyo disurau lah persoalan-persoalan itu pada masa dahulu. Kini siap Isa musajid di gembok. Mudah-mudahan muhajirin tidak ada ya Pak. Karena muhajirin ku artinya luar biasa kok hijrah kok. Kan yang tepat sesuai dengan namanya hijrah wak dari yang tidak baik kepada yang baik. Nah, jadi peran nenek mama, alim ulama tungku tiga sajarangan, kita jadi orang tua, kita jadi nenek mama, mari wak tagaan balik. Agar generasi wak kau nak sasik ndak salah. Jalankan peran mama awak. Ampe 5. Ampe bro. Ini catat Pak. Yang kelima, itu presentasinya ketek. Rumah yang kelima adalah rumah negara. Perhatian negara terhadap kelangsungan anak awak. Presentasinya ketek. Alhamdulillah lah Kota Padang. Dari tahun ke tahun bulan puasa, yang pendidikan agama di sekolah itu sangat minim. Dipindahan anakku sekolah kamu saji juga suruh. Agar banyak aktivitas ibadah yang bisa dia lakukan. Peran negara terhadap keberlangsungan generasi-generasi awak. Nah, itu 5 rumah ibu dan bapak. Kalau ini bisa kita maksimalkan ke 5 rumah ini, maka judul kita tadi baiti jannati, rumahku akan menjadi surgaku. Kalaulah menjadi sarugo bagi awak akan tertarik. Azan orang di musaji, Allahu Akbar, tinggalkan aktivitas. Kalaulah seperti itu berarti kita terikat, terpanggil untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari 5 rumah tadi, rumah yang pertama persentasenya sangat besar untuk membentuk kepribadian kita dalam berkeluarga yang pada akhirnya menjadi rumah yang ibarat surga. Mudah-mudahan bermanfaat. Tasingguang kananya telan tuang katurun, ambo mohon rila jemaah. Li dimaafkan tuh ibu dan bapak. Buya aku sekali kemari karela kaji aja kan. Paling tidak ikulah keresahan kita bersama. Mudah-mudahan bisa menjadi pedoman bagi awak agar kita nyi mau urusan anak awak. Biarlah menyasa dahulu daripada menyasa kemudian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.